Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rohima Zakia Kairani dengan NIM 2214070169. Di sini saya mendapatkan bagian bab 2 untuk dianalisis, yang mana latar belakang pentingnya memahami struktur laporan penelitian, yaitu memahami struktur laporan penelitian penting karena membantu dalam memahami alur penelitian secara sistematis dan logis, memenuhi standar akademik, serta memudahkan evaluasi kualitas penelitian. Selain itu, laporan penelitian yang tersusun rapi dapat menjadi referensi bagi penelitian lanjutan dan meningkatkan keterampilan akademik mahasiswa. Yang kedua yaitu tujuan analisis laporan ini. Tujuan analisis laporan ini adalah untuk mengidentifikasi kelebihan dan kekurangan penelitian, serta memahami penerapan teori dalam praktik, meningkatkan kualitas tugas metopen, serta mendalami metodologi penelitian dan melatih kemampuan berpikir kritis terhadap karya akademik. Analisis struktur laporan penelitian bab 2 yaitu kajian pustaka dan landasan teori. Yang bagian pertama yaitu bagian isi. 1. Kajian teori atau landasan teori. Bab 2 dalam skripsi ini berisi penjelasan teori yang menjadi dasar penelitian. Berikut cangkupannya. Yang pertama yaitu peran guru. Guru dijelaskan sebagai sosok yang memiliki tugas utama mendidik, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Ada berbagai peran guru yang ditekankan dalam konteks penelitian ini seperti sebagai motivator, fasilitator, evaluator, dan inspirator. Yang kedua yaitu pembelajaran bahasa Indonesia. Pembelajaran bahasa Indonesia di kelas rendah bertujuan untuk mengembangkan keterampilan berbahasa siswa, khususnya membaca, yang merupakan dasar penting dalam pendidikan. Yang ketiga yaitu keterampilan membaca. Membaca didefinisikan sebagai kemampuan memahami teks dengan baik. Teori ini mencangkup tujuan membaca, yaitu meningkatkan kemampuan kognitif dan pemahaman siswa. Serta yang keempat, pandemi COVID-19. Pandemi dijelaskan sebagai situasi yang menyebabkan pembelajaran bergeser ke metode daring, sehingga menantang guru dalam memastikan siswa tetap mendapatkan pendidikan berkualitas. Isi yang kedua, penelitian yang relevan. Bagian ini menyebutkan beberapa penelitian sebelumnya yang mendukung fokus skripsi, seperti penelitian tentang peran guru, penelitian tentang pembelajaran bahasa Indonesia, dan penelitian terkait pandemi. Berikut penelitiannya yaitu yang pertama, skripsi karya Rizky Nurrahmawati dengan judul Peran Guru dalam Kegiatan Pembelajaran Bahasa Indonesia pada Siswa Berkesulitan Belajar Spesifik Kelas 3 di Sekolah Dasar Negeri Gadingan, Kulon Progo. Yang kedua yaitu Pisol Iswahyudi, skripsi dengan judul Peranan Guru Bahasa Indonesia dalam Memotivasi Belajar Siswa pada Mata Pelajaran Bahasa Indonesia. Studi kasus di Madrasah Sanawiyah Jamiatul Khair Kampung Utan, Ciputat Timur. Skripsi yang ketiga yaitu Dahlia Patiung, skripsi dengan judul Peran Guru dan Siswa dalam Pembelajaran Bahasa Indonesia berbasis pendekatan komunikatif di SMA Negeri 1 Sasean, Kabupaten Toraja Utara. Isi yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Kerangka berpikir dalam skripsi ini berfungsi untuk menghubungkan teori-teori yang dibahas dengan fokus penelitian. Berikut adalah isi dan alurnya. Yang pertama yaitu hubungan antara peran guru dan keterampilan membaca. Guru memiliki peran sentral dalam membimbing siswa, terutama di kelas rendah, untuk menguasai keterampilan membaca. Yang kedua yaitu dampak pandemi pada pembelajaran. Pandemi COVID-19 membawa perubahan besar pada sistem pembelajaran dari tatap muka ke daring. Yang ketiga yaitu tujuan kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini bertujuan menunjukkan bagaimana guru menggunakan berbagai perannya untuk mengatasi kendala pembelajaran selama pandemi, sehingga siswa dapat tetap meningkatkan keterampilan membaca mereka. Untuk catatan, skripsi ini tidak memuat hipotesis. Hal ini sesuai dengan pendekatan deskriptif kualitatif yang digunakan, di mana hipotesis tidak diperlukan. Sebagai gantinya, skripsi ini menyajikan kerangka berpikir untuk menjelaskan hubungan antara teori dan fokus penelitian. Hipotesis biasanya hanya muncul pada penelitian kuantitatif atau eksperimental. Selanjutnya kita masuk kepada kelebihan. Yang pertama, kajian teori atau landasan teori. Adapun kelebihannya yaitu yang pertama, teori relevan dengan topik.
Skripsi ini membahas teori yang relevan dengan peran guru, pembelajaran bahasa Indonesia, keterampilan membaca, dan pandemi COVID-19 yang sesuai dengan pedoman. Yang kedua, terdapat deskripsi konsep utama. Definisi dan konsep peran guru serta keterampilan membaca dijelaskan dengan cukup baik. Dan yang ketiga yaitu penjelasan teori disampaikan dengan bahasa yang mudah dipahami dan mendukung alur penelitian. Untuk yang kedua yaitu kelebihan pada penelitian yang relevan. Yang pertama ada penelitian pendukung meskipun belum mendalam. Yang kedua konteks yang sama, penelitian yang dikutip berkaitan dengan pembelajaran bahasa Indonesia, peran guru dan situasi pandemi sehingga sesuai dengan fokus penelitian. Yang ketiga kelebihan kerangka berpikir. Yang pertama menyediakan alur logis yang menghubungkan teori tentang peran guru dengan konteks pandemi dan dampaknya pada keterampilan membaca siswa. Yang kedua yaitu fokus pada peran guru sebagai variabel utama yang memengaruhi hasil belajar siswa. Selanjutnya kita masuk kepada kekurangan. Yang pertama, kajian teori atau landasan teori. Kekurangannya yaitu yang pertama referensi kurang memadai. Skripsi tidak mencantumkan minimal 5 jurnal dan 3 buku sebagai sumber teori, seperti yang diminta dalam pedoman. Yang kedua, hubungan dengan variabel tidak jelas. Teori tidak dijelaskan secara eksplisit untuk mendukung variabel penelitian, peran guru sebagai variabel bebas, dan keterampilan membaca sebagai variabel terikat. Yang kedua yaitu indikator dan implementasi teori tidak dibahas. Skripsi tidak memuat indikator variabel, contoh indikator keterampilan membaca, atau cara implementasi teori dalam konteks penelitian. Yang keempat, teori tidak diarahkan pada pembuatan instrumen. Tidak dijelaskan bagaimana teori-teori tersebut digunakan untuk merancang metode pengumpulan data di bab 3. Yang kedua, penelitian yang relevan. Kekurangannya yaitu yang pertama, hubungan dengan penelitian sebelumnya kurang. Skripsi tidak menjelaskan secara detail bagaimana penelitian sebelumnya mendukung atau menjadi dasar penelitian ini. Yang kedua yaitu keterbaruan penelitian kurang. Penelitian relevan yang digunakan cenderung kurang menunjukkan aspek terkini, terutama dalam konteks pandemi. Yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Kekurangannya yang pertama yaitu hubungan antara teori, variabel, penelitian, dan metode tidak dijelaskan secara rinci atau spesifik. Yang kedua, tidak menggunakan diagram atau skema untuk memvisualisasikan hubungan antar variabel, teori, peran guru, keterampilan membaca. Adapun saran perbaikannya, yang pertama kajian teori atau landasan teori. Yang pertama tambahkan referensi jurnal dan buku terkini. Yang kedua jelaskan hubungan variabel penelitian. Yang ketiga jelaskan indikator teori yang relevan dengan variabel penelitian. Dan yang keempat hubungkan dengan kerangka instrumen, yaitu jelaskan bagaimana teori mendasari metode pengumpulan data, misalnya wawancara, observasi, atau dokumen. Yang kedua yaitu penelitian yang relevan. Saran perbaikannya, yang pertama hubungkan secara lebih rinci dengan penelitian terdahulu yang memiliki kemiripan dengan variabel penelitian. Yang kedua, tambahkan lebih banyak penelitian terkini yang relevan, terutama tentang pembelajaran daring, keterampilan membaca, atau strategi guru selama pandemi. Yang ketiga yaitu kerangka berpikir. Saran perbaikannya, yang pertama susun kerangka berpikir yang menunjukkan hubungan teori peran guru, metode pembelajaran, dan dampaknya pada keterampilan membaca siswa. Yang kedua yaitu gunakan diagram atau skema untuk memperjelas hubungan antar variabel. Sekian penjelasan materi tentang bab 2. Terima kasih.